Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan sebuah cerita yang berjudul Istri Pengganti. Luna, teriakan Bu Astrid menggema di ruangan berukuran 10 kali 10 meter itu. Anak gadisnya itu masih senantiasa tidur padahal hari telah beranjak siang. Hampir setiap harinya rumah sederhana itu dipenuhi dengan teriakan Bu Astrid. Para tetangga tak lagi heran. Perangai anak Bu Astrid memang sedikit aneh dari kebanyakan gadis-gadis lain di kotanya. Jika banyak anak gadis yang berlomba untuk bangun pagi, beda halnya dengan gadis itu lebih memilih untuk bermalas-malasan sampai sore menjelang. Luna, bangun! Kamu bilang ada jadwal kuliah hari ini. Cepat bangun! Bu Astrid memasuki kamar Luna yang seperti kapal pecah itu. Wanita berumur 60 tahun tersebut berdecak kesal. Ditariknya selimut yang membungkus tubuh sang anak. Jadi anak gadis kau pemalas banget. Lun. Tangan Bu Astrid merapikan selimut dengan mulut yang terus menggerutu. Melihat sang anak masih terpejam, Bu Astrid menggeleng. Wanita yang sudah berumur 60 tahun itu berkaca pinggang. Alot banget bangunin anak gadis satu ini. Lun, bangun Lun. Kebakaran. Teriakan Bu Astrid mampu membuat gadis yang tadinya memejam membulatkan matanya dengan sempurna. Kebakaran, tolong, kebakaran. Pakai Luna panik. Belum sempurna gadis itu berdiri, Bu Astrid melempari bantal pada anaknya itu hingga membuat tubuh Luna terduduk di kasur empuknya. Di mana Bu kebakarannya? Rumah siapa yang kebakaran Bu? Tanya Luna masih dengan wajah paniknya. Ibu yang kebakaran emosi. Lihat kamu setiap hari ngorok terus. Lun, kamu itu udah 26 tahun. Umur kamu sudah tidak muda lagi loh. Bukannya belajar biar nanti jadi istri yang baik, malah terus ngorok di kamar. Sana cepat mandi, gerutu Bu Astrid sembari meninggalkan kamar sang anak. Yaelah Bu, Luna juga gak kepengen kali nikah sama orang yang nganggep istrinya pembantu. Nanti kalau Luna nikah, Luna mau sewa ART, sewa babysitter, dan Luna harus bahagia dong. Jalan keliling mall, manicure dan pedicure. Pakai Luna agar ibunya mendengar percakapan konyol dirinya. 1 jam lamanya berkuta di kamar. Luna keluar dengan celana jeans berwarna hitam dan baju crop top mocha. Rambutnya dia biarkan tergerai dengan sempurna. Luna berangkat ke kampus dulu ya Bu, pamit Luna. Diciumnya punggung tangan sang ibu yang penuh dengan hormat. Dia tahu Bu Astrid memang suka mengomel, namun semua itu ibunya lakukan sebagai bentuk kasih sayang pada Luna. Tunggu sebentar Lun, bapakmu mau bicara katanya. Bu Astrid menarik pergelangan tangan sang anak dan menyuruh duduk di sampingnya. Entah mengapa firasat Luna tak enak. Dia mencium adanya bau-bau perjodohan di sini. Luna, nanti setelah pulang kuliah kamu langsung pulang ya. Ingat, langsung pulang, jangan kemana-mana. Bapak mau bicara hal penting sama kamu. Pak Warman keluar dengan singlet dan sarung andalannya. Pria berumur 70 tahun itu duduk di hadapan sang anak. Perjodohan lagi Pak? Tanya Luna dengan wajah yang menunduk. 2 tahun belakangan ini Pak Warman memang sering menjodoh-jodohkan anaknya itu dengan pria yang dikenalnya baik dari kerabat ataupun orang tua sang anak. Tak jarang Luna menolak sebab dia sendiri tak ada keinginan untuk menikah dalam waktu dekat. Meski sudah berumur 26 tahun, Luna sama sekali tak ada pemikiran untuk menikah. Dia masih ingin menghabiskan masa mudanya dengan bersenang-senang, menjalani hobi, juga melakukan apa yang dia mau. Hingga umur sekarang, Luna terus berpikir bahwa pernikahan itu ribet, mencocokkan isi 2 kepala yang berbeda. Bagaimana bisa? Membayangkannya saja Luna sudah malas duluan. Sudah, nanti kita bahas. Kamu tak perlu tahu sekarang. Cepat sana berangkat, nanti terlambat loh. Luna mengangguk di salaminya ibu dan bapaknya secara bergantian. Bu Astrid menyerahkan selembar uang 100.000 pada sang anak. Dihemat-hemat uangnya, jangan sampai sehari kamu habisin.
tak jitak palamu. Kekeh Bu Astrid dipeluknya sang anak dengan erat. Hati-hati ya kamu kuliahnya, jangan macam-macam loh, kuliah yang bener. Pesan Bu Astrid hanya diacungi jempol oleh Luna. Gadis itu menyalakan mesin motor kemudian berlalu meninggalkan rumah sederhana itu. Sepanjang perjalanan, Luna terus bernyanyi kecil. Sesekali matanya melirik laju kendaraan yang menyalipnya. Buru-buru amat, itu mah bukan ketemu dengan urusan, tapi langsung ketemu dengan Tuhan, kekeh Luna dengan kepala yang digeleng-gelengkan. Butuh waktu setengah jam perjalanan untuk sampai ke kampus. Sepanjang perjalanan itu, Luna melihat banyaknya manusia dengan segala tingkah laku yang beraneka ragam. Datang-datang ke kampus bukannya senyum, malah manyun tuh muka. Kanara, sahabat Luna, mendekat saat Luna sudah memarkirkan kendaraan roda duanya. Langkahnya amat pelan dan hati-hati sebab tengah hamil besar. Wah, Bumil, udah dekat APL ya? Pertanyaan Luna hanya diangguki pelan oleh Kanara. Keduanya menuju kelas sembari mengobrol ringan. Rah, aku bosan banget tahu. Masa iya aku mau dijodohkan terus sama bokap nyokap? Ya Allah, udah kayak lotre aja aku ini. Luna mengawali percakapannya. Kanara hanya terkekeh pelan. Tangannya menutup mulut agar giginya yang tersusun rapi itu tak tampak oleh orang-orang. Keduanya melangkah beriring-iringan. Sesekali Luna menelankan langkahnya akibat harus menyamakan langkah kakinya dengan sahabatnya yang tengah hamil tersebut. Mereka mungkin khawatir kalau kamu belum nikah. Lagian, kamu itu udah 26 tahun loh nak. Emangnya mau nunggu sampai umur berapa baru mau nikah? Kanara menaikkan alisnya. Apa mau nunggu kucing bertanduk? Atau mau nunggu ular sampai punya kaki? Tanya Kanara lagi. Dia terkekeh pelan. Tangannya menyenggol lengan Luna dengan pelan. Luna hanya mengangkat bahu. Dia sendiri tak tahu akan menikah atau tidak. Karena trauma masa lalu saat cinta monyet masih Luna bayangkan. Dia belum bisa keluar dari zona menyakitkan itu. Meski kejadian tersebut sudah lewat 10 tahun silam lamanya. Aku takut tahu kalau nanti aku menikah aku disakiti. Banyak kan kasus yang begitu, bukan hanya disakiti tapi juga disia-siakan. Paling parahnya dibuat mati. Gila kali. Gak kebayang kalau misalnya aku dapat suami yang model begitu. Amit-amit. Luna bergidik ngeri. Membayangkannya saja dia tak sanggup. Apalagi jika kejadian itu benar-benar terjadi padanya. Lagi pula bukannya lebih baik terlambat menikah daripada harus menjalani rumah tangga yang toksik dan bertahan dengan label demi anak. Makanya jangan berpikiran yang enggak-enggak. Berdoa aja sama Allah. Minta jodoh yang baik-baik aja. Baik perangai, baik sifat, baik segalanya. Kanara tersenyum. Dan tanpa sadar, mereka sudah sampai di depan kelas. Luna mempersilahkan Kanara masuk lebih dulu. Ngomong sih gampang, Ra. Tapi kita kan gak tahu takdir kita gimana. Ya kan? Bisa jadi kita dapat suami temperamental. Nikah sama kita cuma nutup kedok misalnya. Gak ada yang tahu kan? Luna kembali buka suara saat dirinya sudah duduk sempurna di bangku kelas. Wajahnya tampak serius, mengucapkan kalimat demi kalimat. Kanara menghela nafas panjang. Memang pemikiran Luna terlalu jauh baginya. Sahabatnya itu bahkan terus berpikiran buruk tentang pernikahan. Luna, gak semua laki-laki begitu kok. Kita cuma harus memahami karakter laki-laki itu. Terus harus tahu bibit, bebet bobotnya, biar gak salah pilih. Terus lihat dengan sesama dia dari keluarga berantakan atau enggak. Ayahnya temperamental atau enggak, dan ibunya manipulatif atau enggak. Kita harus tahu semua itu sebelum memutuskan untuk menikah dengan pria itu. Kanara memberi saran pada sahabatnya. Tapi aku beneran belum mau nikah dalam waktu setahun ini. Gak tahu nanti kalau aku udah umur 28. Kanara tak lagi merespon ucapan Luna. Wanita dengan perut besar itu memilih untuk memainkan pena di buku yang sedari tadi sudah dia buka. Assalamualaikum, Luna pulang. Gadis 26 tahun itu mengempaskan tubuhnya di sofa biru langit kesayangannya. Pak Warman dan Bu Astrid datang. Kedua orang tua Luna itu duduk di sebelah sang anak. Gimana kuliahnya? Lancar? Pak Warman membuka obrolan dengan pertanyaan basa-basi.
Luna hanya mengangguk. Jika udah begini, dia tahu orang tuanya pasti akan membahas hal yang penting. Nanti malam kamu siap-siap, dandan yang rapi dan cantik ya. Bu Astrid mengusap pelan lengan anaknya. Luna mengangkat alis dengan heran. Tak biasanya orang tuanya meminta dia untuk berdandan. Memangnya kita mau kemana, Bu? Tanya Luna. Wajahnya menatap sang ibu dengan sesama. Ketemu calon kamu. Bapak sudah jodohkan kamu dengan pria pilihan Bapak. Dia orang yang baik kok. Pernyataan bapaknya mampu membuat mulut Luna sedikit terbuka. Hah? Dijodohkan? Bercanda Bapak ini? Aku aja gak setuju loh Pak. Dan Bapak juga gak nanya dulu untuk aku setuju atau enggak. Kok main jodoh-jodohin aja sih Pak? Luna menggeram. Dia benar-benar tak habis pikir dengan aksi yang dilakukan orang tuanya. Sudah, Bapak tak perlu persetujuan kamu. Pokoknya kamu nuruti saja. Kamu sudah umur segini, pacar aja belum punya. Malu Bapak diceritain terus sama tetangga. Putus Pak Warman sembari berdiri meninggalkan Luna yang masih melongo dengan kenyataan yang dia terima. Matahari sore perlahan mulai turun, pertanda malam segera tiba. Luna sudah siap dengan setelan baju tidur kesayangannya. Bagaimanapun caranya, dia harus membatalkan perjodohan ini. Dia harus membuat pria yang ingin menikahinya ilfil duluan. Luna, kamu seriusan mau ke restoran pakai baju itu? Sana ganti. Udah mirip jadi pembantu aja kalau kamu dandan dengan kayak gitu. Pak Warman berdecak. Tangannya mendorong pelan tubuh Luna. Malas ah Pak, aku mau gini aja. Kalau aku suruh ganti baju, mending aku gak datang aja sekalian. Ancaman yang diberikan Luna mau tak mau membuat Pak Warman bungkam. Ibu dan bapak Luna itu memasuki mobil yang mereka pesan. Sedang Luna masih terus berpose di luar. Cepat Luna, jangan biarkan calon kamu menunggu, tekan Pak Warman. Luna mendengkus masuk ke mobil dengan mulut yang dia maju-majukan. Sekarang zaman apa sih Pak? Masa masih jodoh-jodohin anak? Perkataan Luna hanya dianggap angin lalu oleh Pak Warman. Gadis itu menghela nafas panjang. Dia memutuskan bungkam. Pandangannya tertuju pada luar jendela. Lampu-lampu kota sedikit membuat moodnya membaik. Sedari tadi tangan Bu Astrid terus menggenggam tangan anaknya. Ibunya Luna itu sebenarnya tak setuju dengan perjodohan ini. Tetapi Bu Astrid hanya bisa patuh terhadap keputusan semena-mena suaminya. Luna, perkenalkan, ini Bu Ajeng, Pak Bagus dan Adit. Mereka nantinya yang akan jadi ibu mertua, bapak mertua, dan juga suami kamu. Luna menggeleng. Dia belum sempurna duduk, sudah disuguhi dengan kata yang membingungkan. Suami? Emang kapan Luna bilang Luna mau menikah, Pak? Rang Luna mengeras. Dia benci perjodohan. Dia benci orang yang mengambil keputusan sepihak seperti apa yang tengah dilakukan bapaknya. Sudah, turuti aja. 26 tahun kamu kami besarkan, bukan untuk jadi pembangkang. Pak Warman tampak mengepalkan tangannya. Jelas saja dia malu dengan perkataan sang anak. Tapi Luna, sebelumnya kami tak mau kamu kecewa. Adit ini duda, umurnya 36 tahun, dan istrinya baru meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Kami harap kamu mau menikah dengan anak kami, karena ibu dan bapak ingin sekali menimang cucu. Kenyataan menyakitkan macam apa ini? Luna harus menerima duda. Tak pernah terbesit di pikiran gadis dengan rambut terurai itu bahwa dia akan mendapatkan calon suami yang tak lagi berjaga. Sepanjang makan malam dengan calon keluarga barunya, Luna hanya bungkam. Sesekali berdem saat banyaknya pertanyaan timbul dari mulut Bu Ajeng atau calon mertuanya. Pak, bapak gak bisa kayak gini dong. Masa iya Luna dijodohkan sama Duda? Emang gak ada perjaka yang mau apa sama Luna? Luna ini masih gadis Pak, masih perawan juga. Masa iya dapatnya bekas orang? Kata itu Luna ucapkan setelah mereka sampai di rumah. Pak Warman hanya melototi anaknya. Luna berdecak. Dia benci semua ini. Nurut aja. Kalau kamu tak mau menikah dengan dia, keluarkan uang 900 juta. Hitung-hitung biaya kami merawat kamu sampai umur sekarang. Ancaman yang diberikan Pak Warman mau tak mau membuat Luna menerima perjodohan itu. Lagi pula, dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Jajan saja masih diberi orang tua.
Sebulan setelah acara pernikahan berlangsung, Luna diboyong suaminya untuk tinggal di apartemen. Sejak menikah, mereka tak pernah sama sekali bertegur sapa. Keduanya memilih untuk aktivitas masing-masing, kecuali jika bertemu dengan ibu mertua Luna maupun ibu mertua Adit. Mereka berdua sungguh pandai bersandiwara. Keduanya tampak romantis saat berkunjung ke rumah orang tua. "Besok kamu akan pindah ke kontrakan. Aku sudah carikan dan isi perabot serta lainnya sesuai warna kesukaan kamu." Adit yang baru saja pulang dari kantor membuka obrolan yang mampu membuat alis Luna bertaut. "Kontrakan? Emang apartemen ini mau dijual?" tanya Luna. Gadis itu berbicara, tetapi tak menatap lawan bicaranya. Entah mengapa hatinya begitu tak siap dengan semua yang terjadi tiba-tiba ini. "Tidak, aku tak ingin satu tempat denganmu. Aku punya kehidupan pribadi. Kalau bukan karena perjodohan ini, aku juga ogah nikah sama kamu," decak Adit sembari masuk ke kamar mandi. "Cih, kamu kira aku mau apa nikah sama kamu? Ogah tahu nggak? Sudah duda, sifat kayak es di kutub." Mereka memang sudah menikah selama sebulan. Selama itu pula, Adit dan Luna tak pernah bergaul. Keduanya bahkan tidur di tempat yang terpisah. "Ini rumah kontrakanmu. Ingat, jangan sampai ada yang tahu kalau kita tak tinggal serumah. Biaya hidup kamu nanti aku akan transfer. Dan setiap pulang dan pergi kuliah, aku antar biar tidak ada yang curiga dengan kita." Mobil Adit melaju meninggalkan Luna dan beberapa koper besar yang dia bawa. "Apa-apaan sih? Kenapa aku harus ketemu suami kayak begitu? Ya Allah, ini bahkan jauh dari doa yang aku minta padamu." Luna menarik koper miliknya dan masuk ke rumah kontrakan besar itu. Mata Luna menatap takjub dengan isi perabotan dan cara Adit menyusun segala barang. Tanpa sadar, gadis itu menuju kehebatan yang dimiliki suaminya. "Apa? Nikah apa tak serumah?" Luna menutup mulut Kanara. Gadis itu melihat kiri dan kanan lalu berjejak. "Jangan besar-besar suara kamu, Rah. Dan aku cerita ini cuma ke kamu aja," tutur Luna sembari duduk di meja kantin. 2 mangkok bakso datang dengan asap yang mengepul. Luna dan Kanara tak lupa mengucapkan terima kasih pada ibu kantin. "Terima kasih ya, Bu." Gimana ceritanya? Bukannya setiap kuliah dia selalu antar dan jemput kamu?" Kali ini, Kanara mulai memelankan suaranya. Alis wanita itu bertaut dan sekali meringis melihat kondisi Luna yang tampak memprihatinkan. Sahabatnya itu tampak tak terurus, baju dan celana bahkan tak disetrika. Memang sebelum menikah, ibu Luna lah yang menghandle semua pakaian milik anaknya, mulai dari menyetrika baju, menyiapkan air hangat, dan lain sebagainya. "Ya bisa, orang Adit yang minta. Dia jemput dan antar aku itu cuma buat nutupi semuanya, biar bohong kami gak ketahuan," Luna menjelaskan sembari memasuki sebutir bakso dalam mulutnya. Gadis itu menggelengkan kepalanya ke kanan dan kiri. Bakso kantin memang menjadi bakso terenak yang pernah Luna makan. "Emang kalian gak takut ketahuan?" tanya Kanara. Wanita dengan perut buncit itu masih asik meniup-niupi mangkuk bakso miliknya. "Ketahuan dengan siapa?" Luna justru balik bertanya dengan alis yang terangkat. Kanara hanya menghela nafas panjang. "Ya ketahuan sama orang tua kalian lah. Ibu Adit sih yang terutama. Mustahil kan dia nggak tahu apartemen anaknya sendiri di mana." Penjelasan Kanara mampu membuat Luna manggut-manggut. Bener juga apa yang dibilang sahabatnya itu. Mustahil rasanya Bu Ajeng tak datang sekedar membesuk Luna, mengingat ibu mertuanya itu ingin sekali menimang cucu sesegera mungkin. "Kalau kalian gak saling cinta, kenapa sih mau menerima perjodohan ini? Adit juga, dia kan sudah tua, harusnya lebih punya kuasa dong buat nolak. Terlebih lagi, dia sudah kerja. Masa iya masih mau disetir orang tuanya?" Kanara kembali membuka suara, sedang Luna hanya manggut-manggut saja. Mungkin dia gak mau kali buat orang tuanya kecewa. Jawaban yang diberikan Luna justru membuat Kanara menjitak pelan kepala sahabatnya itu. "Ih, dengan dia begini malah lebih buat orang tuanya kecewa. Kalian itu dijodohkan karena apa? Karena ibunya Adit pengen nimang cucu. Dan kalian begini justru bakalan buat..." Belum selesai Kanara menjelaskan semuanya, Adit datang sembari menarik tangan Luna dengan kasar.
Apa-apaan sih? Luna menepis kasar tangan suaminya itu. Pulang, ibu aku sudah tahu semuanya. Ambil semua barang-barang kamu, dan mulai sekarang kita tinggal bersama ya. Ucapan Adit membuat mulut Luna sedikit menganga. Baru saja dia bahas hal ini dengan sahabatnya, kenapa malah kejadian? Enggak, ngapain aku pulang ke sana? Kita cerai saja, decak Luna. Kanar hanya jadi nyamuk di antara dua orang yang tengah bertengkar itu. Bukannya mengiyakan, Adit justru menggendong tubuh mungil Luna. Sesampainya di apartemen, Luna dan Adit sudah disambut dengan tatapan sinis Bu Ajeng. Mertua Luna itu seperti ingin menguliti anak dan menantunya itu. Sudah berapa lama Luna tidak tinggal serumah dengan kamu, Dit? Tanya Bu Ajeng dengan dingin. Wanita berumur 60 tahun itu menyilangkan kedua tangannya di dada. Sesekali kepalanya dia gelengkan dengan ritme pelan. Adit hanya menunduk. Dia sendiri tak pernah menghitung sejak kapan Luna tak lagi bersamanya. Jawab, Adit, pakik Bu Ajeng sembari mengangkat dagu anaknya dengan jari telunjuknya. Adit mendongak, menatap ibunya dengan emosi yang sebisa mungkin dia kontrol. Adit memang tak pernah cinta dengan Luna, Bu. Harusnya ibu tahu. Kenapa sih, Bu? Kenapa Adit harus dipaksa menikah? Sementara Adit tak pernah sama sekali mau menggantikan posisi Mayang dengan wanita manapun. Tamparan keras dilayangkan oleh Bu Ajeng pada anaknya. Luna menutup mulutnya. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Ibu mertua yang tampak kalem itu ternyata bisa jadi singa yang kelaparan juga. Ibu tak mau tahu. Kalian berdua harus tetap serumah. Ibu sudah pasang CCTV di apartemen kamu. Dan mulai sekarang, ibu mau lihat bagaimana kamu memperlakukan Luna. Perlakukan dia sebagai istri kamu. Anggap saja dia Mayang. Adit menggeleng. Bagaimana bisa ibunya mengatakan hal demikian? Bu, Luna itu berbeda dengan Mayang. Ibu tak bisa menyamaratakan hanya karena mereka sama-sama wanita. Tekan Adit. Tangan kekar pria itu mengusap kasar wajahnya sendiri. Satu tamparan kembali Bu Ajeng layangkan pada darah dagingnya sendiri. Luna hanya bisa diam menatap semua yang terjadi di depannya tanpa berkedip. Emosi Bu Ajeng benar-benar tak terkendali. Dan tepat saat ibu mertuanya itu kembali ingin menampar, Luna berdiri di hadapan Bu Ajeng dengan berani. Bu, sudah Bu, istighfar. Luna menurunkan pergelangan tangan mertuanya dengan pelan. Decakan terdengar jelas di mulut Adit. Gak usah sok jadi pahlawan. Sampai kapanpun, kau itu cuma pengganti. Aku tak akan pernah mau bergaul denganmu, ungkap Adit, sembari meninggalkan apartemen itu dengan emosi yang mendidih. Luna dan Bu Ajeng hanya bisa menatap kepergian Adit dengan perasaan berkecamuk. Maafin ibu ya nak. Kalau kamu dan Adit memang tidak saling cinta, sebaiknya kalian bercerai saja. Ibu tak ingin merusak mental kamu. Luna hanya bungkam. Dia memang tak pernah mencintai Adit. Tetapi perceraian bukan sesuatu yang dia bayangkan sama sekali. Perkataannya tadi dengan Adit di kampus saja, Luna sedikit menyesalinya. Kasih Luna waktu, Bu. Setahun. Luna coba buat Adit suka sama Luna. Misalnya gagal, Luna sendiri yang akan menggugat cerai Adit. Bu Ajeng hanya mengangguk pelan. Ibu mertuanya itu lantas pamit pulang. Sudah pulang? Sana mandi dulu. Aku sudah siapkan air hangat untuk kamu. Perkataan yang keluar dari mulut Luna mampu membuat alis Adit bertaut. Sudah 7 bulan belakangan ini, Luna terus memperhatikannya. Setiap Adit pulang, Luna selalu menyodori segelas kopi hangat, juga beberapa cemilan yang dia buat sendiri. Jangan sok perhatian, tenggus Adit sembari masuk ke kamar mandi. Luna hanya terkekeh geli. Suaminya itu, meski bicaranya ceplas-ceplos, hatinya tetap baik. Ya, Luna akui Adit baik. Mereka memang tak pernah saling berhubungan badan, tetapi Adit tetap membiayai kuliah dan keperluan Luna. Bahkan tak jarang, pria itu memberi 1/4 gajinya untuk orang tua Luna. Nanti aku boleh ikut kamu ke makam Mbak Mayang. Kamu keberatan gak? Tanya Luna saat Adit sudah keluar dari kamar mandi. Adit hanya berdem. 20 menit berada di kamar. Akhirnya dia keluar dengan setelan sederhana, baju kaos dan celana hitam panjang. Ayo, tapi jangan cemburu dan tantrum ya. Mayang paling benci dengan orang tantrum. Dulu aku nikah sama dia, juga sering bentak-bentak dia.
Tapi lama-lama aku bisa berubah karena kelembutan yang dia miliki. Adit tampak bersemangat menceritakan mantan istrinya itu kepada Luna. Dia seolah tak takut istrinya yang sekarang sakit hati dan marah. Luna hanya tersenyum simpul. Dari awal, dia memang hatinya berperan sebagai istri pengganti. Harusnya dari awal dia sadar, bukannya bertahan dengan luka yang mungkin nanti akan kembali menyakiti dirinya lebih dalam lagi. Kendaraan roda 4 Adit melaju membelah jalanan kota dengan kecepatan sedang. Hanya butuh waktu 10 menit untuk sampai ke makam umum tempat di mana Mayang dimakamkan. Luna tahu setiap hari Adit pasti akan datang ke makam. Bukannya memata-matai, setiap pulang dari mengantar Luna ke kontrakan, Adit selalu izin dengannya untuk ke makam. Bahkan saat mereka sudah serumah kembali pun, Adit akan pulang ke rumah terlebih dahulu untuk izin dengan Luna. Mayang, kenalin, ini istri aku, pengganti kamu. Sebenarnya aku tak pernah mau menikah dengan siapapun lagi. Sayangnya ibu dan ayah selalu memaksa, dan kedua orang tuaku itu masih tak berubah. Kamu ingat gak dulu, mereka paksa kamu buat cepat punya keturunan. Aku jadi merasa bersalah kalau ingat itu. Adit menaburi bunga yang sedari tadi hanya digenggamnya saja. Saking semangatnya kamu pengen kasih ibu dan ayah cucu, kamu sampai rela-rela buat ke dokter untuk terus berkonsultasi. Aku masih ingat betul, waktu itu kamu izin buat pergi duluan tanpa diantar ke dokter kandungan. Kalau aku tahu itu hari kematianmu, aku pasti tidak akan mengizinkan kamu pergi, Mayang. Luna memejam. Dia baru tahu luka trauma Adit sedalam itu. Suaminya itu mungkin merasa bersalah karena kepergian istrinya, sebab pergi ke dokter kandungan untuk terus konsultasi. Mayang, aku minta maaf ya. Maaf belum bisa jadi suami yang baik. Adit terus-menerus bercerita pada makam di hadapannya, sedang Luna hanya bungkam. Bahkan Adit masih menggenggam istri pertamanya itu, seolah-olah ia masih hidup. Entah sudah berapa jam lamanya, Adit berbincang di depan makam itu. Luna pun tak tahu, dia hanya merasakan kantuk, kemudian tertidur di samping makam. Itu yang dia ingat. Namun dia tak menyangka jika dirinya sudah berada di sofa. Aku ketiduran. Maaf ya, kamu mau ke makam lagi? Pertanyaan Luna hanya dijawab gelengan kepala oleh suaminya. Adit membuka lemari dan menyerahkan surat cerai kepada Luna. Gadis itu hanya menatap Adit tanpa berkedip. Apa maksudnya ini? Tanya Luna. Entah mengapa hatinya seolah menolak dengan surat yang Adit berikan. Sebaiknya kita cerai saja, Luna. Aku tak ingin kamu menggantikan posisi Mayang di hatiku. Aku juga tak ingin membuat kau tersiksa lebih jauh lagi. Karena sampai kapanpun, aku benar-benar tak bisa melupakan istri pertamaku. Tapi, aku sudah janji dengan ibumu untuk meminta waktu 1 tahun agar kau bisa mulai menerima aku dan mulai mencintaiku. Ucapan itu Luna jelaskan dengan kepala yang tertunduk. Gadis itu memainkan jemarinya dengan perasaan berkecamuk. Padahal hanya tersisa 5 bulan saja dari perjanjian yang Luna janjikan dengan orang tua Adit. Kenapa suaminya lebih dahulu mengambil dan mencuri Star? Adit hanya menghela nafas panjang. Pria itu benar-benar tak habis pikir dengan pola pikir Luna. Tak perlu lakukan itu, Luna. Harusnya dari awal kamu terima perkataan ibu aku itu, bukan malah terus-menerus berusaha membuat aku mencintaimu. Luna menunduk, dan benar yang dikatakan Adit ada benarnya. Harusnya dari awal dia tak menyakiti dirinya lebih jauh lagi. Kita bercerai saja. Adit meninggalkan Luna yang masih memegang surat cerai itu dengan perasaan gemang. Harusnya dari awal kita tak menikah, Dit. Biar nama baikku tetap terjaga. Aku malu jika harus jadi janda tapi masih perawan. Bukan hanya itu. Status janda di kotaku sangat dilabeli buruk oleh orang sekitar. Asal kau tahu itu. Luna menggumam. Ditanda tangannya surat gugatan itu dan pergi dari apartemen suaminya dengan air mata yang berlinang. Gadis itu terus berusaha mengusap kasar air matanya. Sialnya, semakin terus berusaha mengusap air mata tersebut, justru semakin deras mengalir di pipinya. Apa selama ini hanya aku yang terlalu berlebihan ya? Aku pikir dengan aku berubah menjadi sosok Mayang, kamu bisa mencintaiku.
Luna tersenyum miris. Apa yang dia lakukan ujung-ujungnya berakhir sia-sia juga. Gadis itu terus-menerus memberikan yang terbaik untuk Adit. Mulai dari memasakkan makanan kesukaannya, menyambut dia sepulang kerja, antusias bercerita meski Adit tak menanyakan semua itu. Konyol kau Luna. Kau orang paling tolol, pekik Luna. Tangannya menarik kasar rambut indah miliknya yang dia biarkan terurai. Sekejap saja, tubuh Luna luruh di taman tak jauh dari apartemen Adit. Apapun keputusanmu, aku tahu itu yang terbaik, meski aku jadi korbannya. Nyatanya, dari awal Luna memang tak pernah dianggap ada. Gadis itu bahkan tak dianggap sama sekali oleh Adit, meski hanya sebagai peran pengganti sekalipun. Mereka memang menikah, tetapi hidup terpisah. Baik Luna maupun Adit tak peduli satu sama lain, juga tak ingin tahu tentang satu sama lain. Keduanya menikah, tetapi berpisah rumah. Pernikahan macam apa yang tengah mereka jalani? Pernikahan ini, bahkan pernikahan paling membodohkan yang pernah Luna jalani. Bodoh, akulah wanita paling bodoh di dunia ini. Luna terus menjerit. Dipukulinya tanah taman dengan terus-menerus. Dia biarkan rasa sakit itu. Nyatanya, hatinya jauh lebih sakit dari semua yang dia lakukan sekarang. Luna terisak. Kisah pernikahan dirinya benar-benar menyedihkan. Gadis malang itu harus menanggung malu menggelar status janda. Gadis malang itu bernama Luna Maharani, nama yang sangat cantik sekali. Tetapi sayangnya, perjalanan pernikahannya tak secantik namanya. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.